Santuy berilmu bareng hanya di Askriteria. Good morning knowledge. Nah, ini adalah surat keputusan kemarin yang pertama nih ya. Jadi juknis pertama itu sudah diberikan petunjuk teknis ya pelaksanaan vaksinasi, dan ini sudah direvisi ya sudah direvisi. Nah, tapi kriteria untuk kelayakan vaksin sama ya. Jadi sebenarnya targetnya itu adalah orang-orang yang berusia 18 sampai 59 tahun dan sehat ya tanpa komorbid, atau memiliki penyakit komorbid boleh asalkan sudah dinilai oleh tim dokter ahli yang berkompeten lalu dinyatakan aman untuk mendapatkan vaksin gitu pada saat screening. Dan sekarang lansia juga boleh ya, terutama lansia-lansia yang dengan kondisi yang memenuhi syarat. Jadi nggak sembarangan lansia juga diberikan, tapi yang sudah di screening dan bisa memenuhi syarat untuk vaksin boleh divaksin. Sedangkan untuk kontraindikasinya sendiri itu sebenarnya kontraindikasi vaksin ini hanya satu ya. Ini kita bicara Sinovac ya. Kontraindikasinya itu hanya bila terjadi reaksi alergi berat atau anafilaksis akibat vaksin dosis pertama atau alergi komponen yang terkandung di dalam vaksin. Tadi kan yang dikandung vaksin tadi kan cuman ya virusnya ya, terus aluminium hidroksida, terus tadi penyangga pH dan garam, gitu aja. Jadi kalau misalnya sampai muncul alergi pada saat dosis penyuntikan dosis pertama, itu nanti penyuntikan dosis kedua harus dinilai ulang atau mungkin tidak boleh diberikan, tapi ada yang bilang boleh diberikan asalkan di rumah sakit karena nanti sudah disiapkan kalau terjadi anafilaksis. Oke, jadi ini kita masuk nih, kenapa sih kita bicarain COVID dan komorbid? Kalau dari uji klinis itu kan sebenarnya orang-orang komorbid ini kan nggak masuk ya, tidak masuk ke dalam uji klinis ya. Tapi kenapa kok akhirnya tetap harus dikasih? Tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Karena secara statistik tuh sebenarnya justru orang-orang ini yang beresiko tinggi sekali ya untuk terjadi kematian ya, karena COVID dan komorbid ini data menunjukkan hubungan yang cukup erat ya. Artinya ini, jadi kalau ini yang data di mana? Ini data CDC ya. Data CDC itu orang-orang dewasa yang memiliki penyakit komorbid ini cukup banyak ya yang menderita COVID juga. Dan ini juga nih, kalau di Indonesia dari websitenya covid19.go.id itu pada Januari kemarin, itu orang-orang yang punya penyakit penyerta ini cukup tinggi angka kematiannya, dan kebanyakan yang komorbid yang sangat terkait dengan tingginya mortalitas itu hipertensi, diabetes mellitus, dan jantung. Selain itu ada ginjal, ada paru-paru, PPOK juga ya. Tapi intinya orang yang memang punya komorbid ini resiko tinggi untuk meninggal itu sangat tinggi ya. Kalau kita lihat ini bedanya cukup signifikan ya. Jadi orang-orang yang punya komorbid jelas resiko MRS-nya juga lebih tinggi, resiko masuk ICU-nya juga lebih tinggi, bahkan resiko kematiannya juga jauh lebih tinggi. Itulah kenapa sebenarnya orang-orang dengan komorbid ini harusnya memang menjadi prioritas ya. Jadi mereka itu memiliki kemungkinan dirawat di rumah sakit 6 kali lebih tinggi, dan kemungkinan meninggalnya 12 kali lebih tinggi daripada pasien yang tidak punya komorbid. Jadi memang dengan pertimbangan ini sudah layak kalau orang-orang ini sebenarnya menjadi prioritas sih justru ya. Cuman karena memang belum ada uji klinis yang data uji klinis yang cukup, memang akhirnya membutuhkan pembicaraan para ahli dan rekomendasi para ahli. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah, untuk lansia juga sama ya. Jadi lansia ini termasuk yang angka kematiannya dari kelompok usia ya, jelas paling tinggi. Kalau kita lihat di sini, ini juga data Indonesia, itu jumlah lansia yang lebih dari 60 tahun itu 11% ya dinyatakan meninggal ya. Jadi memang dibandingkan kelompok usia lain itu paling tinggi itu adalah lansia di atas 60. Terus ini juga di Amerika sama, jadi 8 dari 10 kematian akibat COVID adalah pasien dengan usia lebih dari 65 tahun. Ya ini wajar ya, karena orang-orang lansia itu dari segi penuaan aja berarti kan organnya, sistem imunnya jelas mengalami penuaan. Jadi respon atau kekuatannya juga tidak sekuat orang yang usia lebih muda, apalagi kalau lansia ini punya komorbid. Nah, ini tadi yang saya bilang ya. Jadi kenapa sih kok pemerintah ini screeningnya itu ganti-ganti gitu ya, kemarin boleh sekarang nggak boleh, banyak tuh yang nanya sama saya kayak gitu. Jadi prinsipnya itu kalau kita mau memberikan vaksin, karena ini kan vaksin yang sedang menjalani uji klinis, itu kita harus mempertimbangkan risiko dan manfaat ya. Kalau dari resikonya, kalau kita bicara risiko vaksin itu jelas rendah.
Kalau tadi ya dari bukti-bukti uji klinis fase 1-2, uji klinis di Bandung, itu kan efek samping yang dilaporkan juga tidak ada yang berat ya. Sama pengalaman juga ya, pengalaman dengan menggunakan vaksin dengan platform sama itu sebelum COVID, itu semua orang yang punya komorbid pun, atau orang hamil, atau orang menyusui, atau orang-orang yang lansia itu diberikan vaksin dengan platform ini tidak pernah ada masalah ya. Jadi karena memang dia tidak menyebabkan sakit, malah cenderung dia lebih lemah ininya respon imunnya. Jadi sebenarnya tidak berbahaya. Terus nanti kita bandingkan dengan manfaatnya. Kalau misalnya kan kebanyakan orang-orang itu menolak vaksin karena takut ya, takut masalah efek sampingnya. Tapi coba dibandingkan dengan manfaatnya. Seandainya dia hanya takut, tapi karena takutnya itu nggak beralasan, padahal sudah ada penjelasannya, mungkin dia mendengarkan berita, oh ada yang setelah divaksin meninggal. Padahal itu tidak ada buktinya, entah itu cerita dari mana, tapi dia melupakan bahwa resiko kalau terkena COVID itu jauh lebih berbahaya dibandingkan resiko dari efek samping si vaksin itu sendiri. Dan itu juga harus dipikirkan. Akhirnya kita harus menimbang, ini manfaatnya lebih tinggi atau enggak nih dari resikonya. Kalau resikonya kecil sekali, kenapa kita nggak mau ambil itu resikonya? Ya tetap kan kalau kita hidup itu kita harus berani mengambil resiko. Tapi yang penting resikonya itu rendah, bisa dikendalikan, bisa ditoleransi, seharusnya nggak masalah ya. Jadi jangan sampai kita menolak atau takut itu karena sesuatu hal yang hanya ketakutan yang tidak berdasar gitu loh. Akhirnya ya akan merugikan diri sendiri karena sebenarnya manfaatnya jauh lebih besar daripada resikonya ya. Jadi pertimbangan pada screening nanti kalau misalnya dilakukan screening itu adalah ini. Jadi ada infeksi akut atau enggak. Terus ini yang penting ya, adanya kondisi yang mungkin dapat diperberat atau dicetuskan oleh reaksi atau efek samping vaksin. Jadi pentingnya screening itu sebenarnya secara umum itu penyakit-penyakit yang komorbid itu asalkan dia terkontrol itu aman untuk diberikan vaksin Sinovac. Karena prinsipnya vaksin Sinovac tidak berbahaya. Cuma kalau kondisi komorbidnya itu belum terkontrol, yang ditakutkan misalnya menimbulkan reaksi seperti demam ya. Demam aja meskipun bukan karena vaksin, kalau demam itu dialami oleh orang yang misalnya punya penyakit jantung yang tidak terkontrol, itu bisa menjadi gagal jantung, bisa menjadi pencetus terjadinya gagal jantung. Jadi maksudnya itu tidak terus ini nggak boleh, itu nggak boleh, nggak. Yang penting kalau misalnya kondisinya itu stabil, ya nggak apa-apa, karena itu kan diharapkan nanti dia bisa melawan efek sampingnya. Tapi kalau kita berikan misalnya pada kondisi dia masih gagal jantung, kita suntik vaksin, terus ternyata vaksin menyebabkan dia demam. Demamnya bisa menyebabkan dia semakin dekom lagi gitu ya. Jadi paham, bukan karena vaksinnya, tapi karena nantinya reaksi atau efek sampingnya itu yang ditakutkan akan memperberat komorbidnya gitu. Terus riwayat alergi berat tadi sudah ya, lalu adanya kondisi yang diduga kuat, di mana vaksinasi COVID akan tidak efektif. Jadi kalau kita memberikan vaksin pada orang komorbid, sebenarnya yang kita lebih takutkan itu adalah efektivitasnya tadi. Jadi mungkin kalau orang seperti diabetes mellitus, itu yang jelas-jelas secara teori itu orang yang mengalami keadaan imunokompromis, itu pasti nanti respon antibodi yang terbentuk itu juga tidak sebagus orang yang sehat kan. Itu yang malah kita takutkan kalau vaksinasinya itu gagal, kita sebutnya begitu. Karena kalau gagal itu artinya antibodinya tidak terbentuk secara optimal atau mungkin nggak terbentuk sama sekali. Jadi akhirnya tidak bermanfaat. Jadi yang lebih kita takutkan itu. Jadi bukan masalah bahaya vaksinnya ya. Jadi lebih ke tidak bermanfaat atau kalau kondisi yang belum stabil bisa menjadi lebih berat kalau ada efek samping dari vaksinnya. Jadi gitu ya, moga-moga dipahami. Nah kalau pada lansia sama, jadi lansia itu prinsipnya harus kita berikan pada lansia sehat. Karena lansia yang sudah frailty, yang sudah komorbidnya juga banyak, ini juga resikonya sama. Jadi nanti bisa semakin berat kalau misalnya ada efek samping vaksin, atau malah nggak efektif karena sudah sistem antibodi, sistem imunnya sudah nggak bisa menghasilkan antibodi yang baik. Mungkin kalau kalian pernah dengar ada kejadian kematian beberapa lansia di Norwegia setelah penyuntikan vaksin, itu ternyata karena lansia di sana yang divaksin itu tidak di screening, jadi semua lansia dapat. Nah ternyata lansia-lansia yang mengalami frailty atau sudah rapuh, mereka sudah benar-benar tidak kuat, badannya itu sudah sangat lemah, akhirnya mereka nggak bisa melawan efek samping yang ringan, padahal efek sampingnya itu cuma demam ya, mual muntah, tapi karena mereka sudah sangat tua dan frailty, mereka nggak bisa melawan itu, akhirnya meninggalnya karena dehidrasi, seperti itu ya, itu contohnya ya. Jadi makanya screening itu tujuannya untuk itu, bukan untuk
Jadi bukan karena vaksinnya bahaya.